Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmaniati dengan NIM 877407999. Saya berasal dari Universitas Terbuka dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya hari ini akan menjelaskan tentang tugas 1 dari pelajaran Pancasila. Pada tugas ke-1 Pancasila, saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila yang terdiri dari proses pembentukan BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta, serta apa dampaknya yang terjadi pada generasi muda saat ini. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Maret, Jepang mengumumkan akan memerdekakan Indonesia, dan terbentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tujuan utama terbentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia dan dasar negara Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang memukakan pendapat tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas, yaitu asas pertama adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo juga menyampaikan 5 asas, yaitu pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang pertama selesai dan itu belum menghasilkan penyelesaian. Terbentuklah panitia kecil. Pada masa reses 2 terjadi pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945. BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 anggota dan setiap anggotanya memberikan pendapat. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Panitia kecil membentuk lagi Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Atta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Tijo Krosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Ki Haji Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isinya adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat. Ada rumusan Pancasila dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sidang 2 BPUPKI terjadi pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rancangan pembuatan Undang-Undang Dasar dan termasuk Piagam Jakarta sebagai pembukanya. Rancangan Undang-Undang Dasar disetujui dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI pun dibubarkan. Kedua, ada masa PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan terdiri dari 27 orang anggota. Masa PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakil Dr. Andes Muhammad Hatta dan terdiri dari 27 anggota untuk perwakilan seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasi kemerdekaan. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ini hari paling penting untuk Pancasila. Sebelum sidang dimulai, terjadi peristiwa krusial, yaitu di mana Dr. Andes Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur melalui ofisir Jepang. Mereka keberatan dengan 7 kata di sila pertama Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau tidak diubah, mereka khawatir tidak mau bergabung dengan Indonesia.
Muhammad Hatta lalu bermusyawarah dengan 4 tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo, Ki Hajar Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teguh Muhammad Hasan. Demi persatuan Indonesia, mereka berpendapat untuk mengubahnya. Hasil sidang tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama ada mengesahkan Undang-Undang 1945, pembukaan undang-undang membuat Pancasila dengan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Inilah rumusan final yang sah dan berlaku sampai sekarang. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu presiden. Jadi, Pancasila lahir dalam proses yang sangat panjang, diusul pada tanggal 1 Juni 1945 dan dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 di Piagam Jakarta dan disahkan pula pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan dengan semangat persatuan. Pelajaran yang dapat diambil dari perumusan Pancasila ialah musyawarah untuk mufakat. Beda pendapat diselesaikan dengan dialog, bukan konflik. Para pendiri bangsa menunjukkan kalau kompromi itu bukan kalah, tapi cara menang bersama. Kedua, toleransi dan tenggang rasa. Rela mengalah demi yang lain. Sila 1 diubah agar saudara dari Indonesia Timur tetap nyaman jadi bagian dari Indonesia. 3. Mendahulukan persatuan. Kalau Indonesia mau pecah di 1945, kita tidak akan pernah merasa utuh. Persatuan adalah syarat mutlak untuk kemajuan. Keempat, berjiwa besar. Tokoh-tokoh Islam legowo menghapus 7 kata demi bangsa. Ini contoh kepemimpinan yang tidak egois. Jadi, Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tapi harus kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dari dalam diri kita, dari sila pertama sampai sila kelima. Bagi generasi muda saat ini, Pancasila adalah pedoman untuk bertindak di sekolah, media sosial, maupun masyarakat. Jika kelima sila ini kita terapkan, maka generasi muda akan menjadi pribadi yang toleransi, peduli, kompak, demokratis, dan adil dan beradab. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.